Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan sesi kita yang terakhir. 奉主耶稣生命开始最后的 Bapak Ibu, karena berbuat dosa, maka hujan itu berhenti. 因为得罪神雨就停止。 Dan itulah kalau dalam siklus musim di Israel, itulah musim dingin. 就是在以色列地冬天。 Nah, musim gugur itu adalah gereja berdiri, gereja para rasul, di mana perumpamaan lalang di antara gandum. 使徒时代建立就是在秋天，就是在麦子和稗子的比喻。 Musim dingin adalah musim di mana perumpamaan biji sawi dan ragi, masa kegelapan. 冬天就是芥菜种和面酵的比喻， Nah, 就是黑暗的。 kalau kita lihat bagannya, hujan itu berhenti, warna biru dongker ya, biru tua. 我们看那个蓝色的， Nah, lalu di musim semi, hujan akhir itu dicurahkan. 然后春天有春雨。 Ya, kita lihat Zakaria pasal 10. 请看撒迦利亚书10章， Zakaria pasal 10, 撒迦利亚书10章 ayat yang pertama. 第1节。 Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Di sini dikatakan kita harus meminta kepada Tuhan hujan akhir musim semi. 当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和华求雨。 Kenapa? Karena hujan musim semi ini adalah sebelum masa panen untuk bisa menuai. 因为春雨是收割之前。 Nah, dalam perumpamaan Matius pasal 13 ini memasuki daripada perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga. 马太福音13章，这里是关于财宝贝和珠子的比喻， Di mana ditemukan kebenaran Tuhan, saudara, 就是发现真理。 dan Roh Kudus dicurahkan kembali. 圣灵也是被浇灌。 Karena sebelumnya Roh Kudus itu meninggalkan, sehingga tidak heran gereja-gereja melakukan baptisan air dan mendapatkan Roh Kudus berbeda seperti gereja para rasul. 因为之前他们圣灵没有在他们身上，所以他们离弃真理了。 Dan ingat, setelah musim semi akan memasuki musim panas, itu Israel. 从 Setelah musim semi, musim panas. 春天之后就有夏天。 Ya, ketika udah musim panas, kita lihat Matius pasal 24, 请看马太福音24章 ayat 32. 32节。 Matius 24 ayat 32 sampai 33. 马太福音24章12节到33节。 Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara, artinya ketika sudah memasuki musim panas, ya waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, Tuhan akan datang. 夏天进之后，我们就知道主快要来了。 Nah, sehingga kita sekarang memasuki daripada musim semi. 我们现在是春天， Dan kita akan memasuki musim panas, Bapak Ibu. 我们要进入夏天。 Nah, dan kita akan melanjutkan dalam perumpamaan yang terakhir, 我们要看最后的比喻， yaitu perumpamaan tentang pukat. 就是网。 Ya, kita buka bersama-sama Matius pasal 13. 请看马太福音13章。 Kitab Matius pasal 13. 马太福音13章， Kita baca bersama-sama bergantian ayat 47 sampai 50. 我们轮流读47节到50节。 Matius pasal 13 ayat 47 saya bacakan. 47传道念。 Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. 48. 48。进门人就往上安然坐下，将好的收在器皿，将不好的丢弃里。
Ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. 50. "51, mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Iya, kami mengerti." Nah, saudara, kalau kita lihat, pukat ini dilabuhkan ke laut, artinya gereja diturunkan ke dunia. 我们看这里网撒在海里，就是教会到Diturunkan ke dunia. 被派往世界。 Karena pukat ini juga menggambarkan daripada gereja, dia akan menjaring sebanyak mungkin orang untuk bisa percaya Tuhan. 网表明世界要让很多人信主。 Ya, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. 请看《使徒行传》2章38节、 Ayat 39. 39节。 Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi saudara, gereja sejati di akhir zaman adalah bagaimana kita menjaring sebaik mungkin manusia untuk bisa percaya kepada Tuhan. 真教会在末世就是要烧亡很多人相信主。 Jadi kalau kita lihat, saat ini kita sudah dekat sekali memasuki daripada zaman pukat ini. Kita sudah masuk dalam zaman pukat. 这个王的时代已经很近了。 Nah, kita lihat dalam Matius pasal 13. 请看马太福音13章 Ya, ayat 47 ya. Dikatakan 47节。 hal kerajaan sorga itu seumpama pukat. Ya, ini artinya kerajaan sorga ini adalah gereja itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut, ke dunia ini, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. 天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族。 Ya, ayat 48 semakin dekat Bapak Ibu. 48更近了， Kenapa? Ayat 48 setelah penuh. 挤满了， Setelah penuh ya, pukat itu pun diseret orang ke pantai. 人就拉上岸来。 Kapan itu penuh Bapak Ibu? 什么时候挤满了？ Kapan pukat itu penuh dengan ikan lalu baru bisa diseret keluar dari pantai? 什么时候网挤满了，从海中拖出？ Ya, kita pernah membahas dalam Meterai ya, kitab Wahyu ya, 4 Meterai. 我们 Ada 2 gelombang. 我们从启示录已经知道了，有2个波浪， 2 gelombang orang-orang percaya pada Tuhan Yesus. 有2个波浪人信主。 Pertama adalah gelombang orang-orang non-Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. 就是他们非犹太人信主， Ya, yaitu kita semua yang sekarang bukan keturunan orang-orang Yahudi secara jasmani. 就是我们不是犹太人的后代， Orang-orang asing, orang-orang di luar umat Israel. 就是以色列国外的， Ya, kita adalah gelombang pertama. 我们是第一个。 Kita lihat Roma pasal 11 ayat 25. 请看罗马书11章25节， Roma pasal 11 ayat 25. 罗马书是1章25节。 Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini rahasia yang disampaikan Rasul Paulus. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, Bapak Ibu. Artinya, kuota pertama, gelombang pertama adalah orang-orang di luar Israel itu harus masuk dulu. Sampai jumlahnya genap, penuh sesuai dengan jumlah yang Tuhan tetapkan. 就是配移民，就是非犹太人移民就 Ya, jadi ketika jumlah orang-orang di luar Yahudi itu genap, jumlahnya sesuai dengan apa yang telah Tuhan rencanakan, penuh, baru gelombang kedua dibukakan untuk orang Israel. 外邦人的数目填满了，才开始以色列人。 Ya, kita lihat Zakaria pasal 13, 请看撒迦利亚书13章 ayat 8 sampai 9. 8节到9节。 Jadi kembali lagi Tuhan tetap menyelamatkan umat Israel ya. 主还是要救以色列人， Tapi orang Israel harus dimurnikan dulu. 但是以色列人要先洁净他们。 Ya, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa,
tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nah, inilah sebuah proses pengujian untuk umat percaya, umat pilihan, umat Israel, ya, umat pilihan di zaman Perjanjian Lama dan sekarang sampai sekarang ya, Bapak Ibu, untuk bisa dimurnikan dulu. Setelah murni, mereka percaya Tuhan Yesus, baru mereka bisa masuk. 这个是一个过程，就是以色列人要先熬炼他们，让他们能够得救。 Ya, kita lihat lagi Yesaya pasal 49. 请看以赛亚书49章， Yesaya pasal 49以赛亚书49章 ayat 12. 22节。 Ayat 12 ini adalah nubuatan bahwa orang datang percaya dari utara, dari barat, dan dari tanah Sinim. Ya. Lalu kita lihat ayat yang ke-14, 15. 14节、15节。 Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, Bapak Ibu, ini adalah satu nubuatan. Orang-orang percaya itu datang dari utara, dari barat, dari tanah Sinim. 这里说的， Ayat 12. 看哪，这些从远方来，这些从北方、从西方来，这些从亲国来， Ya, ini banyaknya adalah orang-orang di luar Yahudi ya. 就是他们犹大人国以外的， Termasuk kita adalah golongan orang di luar Israel. 包括我们是非犹太人。 Tapi apakah Tuhan melupakan umat pilihannya yang telah dia pilih dari zaman Abraham? 是否神会忘记以色列他选的民呢？ Sehingga Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Tapi Tuhan berkata ayat yang ke-15, aku tidak akan pernah melupakan kamu. 所以这里西安说耶和华离弃我，主忘记我了。可是既或有忘记的，我却不忘记你。 Keselamatan kembali kepada umat pilihannya. Israel diberikan kuota gelombang yang kedua. 救恩还是临到以色列人身上。 Saudara, pada hari ini kenapa Israel terus berperang? 为什么现在以色列人还是有征战？ Inilah sebuah proses pemurnian yang Tuhan berikan kepada Israel. 这就是熬炼以色列人。 Ketika Israel kuat dengan militernya, Israel menganggap bahwa dia bisa mengalahkan baik sekali negara-negara di Arab, di Timur Tengah, saudara, secara tidak langsung dia tidak membutuhkan Tuhan, saudara. 以色列人刚强的时候，他觉得能够打败各国家，他不需要神。 Tapi Tuhan akan terus memberikan yang namanya peperangan, penyakit sampar, kelaparan, ya biasanya 3 hal itu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya sampai suatu ketika dia mendapatkan jalan buntu, baru dia mencari sosok yang lebih kuat. 主还是给以色列人，给他们疾病、饥饿，然后征战，让他们感觉得到有神的同在。 Tapi selama mereka menganggap diri mereka kuat, mereka tetap punya kekuatan itu, maka mereka sesungguhnya tidak akan mungkin bisa mengenal Tuhan dengan berseru memanggil Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. 如果他们的心很硬，他们不要求神，他们就不会相信主。 Oke, kita akan lanjutkan lagi sekarang yang menjadi perenungan buat kita, apa yang dapat kita lakukan pada hari ini. 那我们应该做什么？ Ya, kita lihat Matius pasal 13. 请看马太福音13章， Apa yang harus kita lakukan? 我们应该做什么？ Dalam slide berikutnya dikatakan ikan itu harus ditangkap. 这里我们可以看到捕获的鱼， Berbicara tentang apa? 关于什么呢？ Penginjilan. 宣道。 Hari ini yang bisa kita lakukan di mana gereja sudah dilabuhkan ke dalam dunia ini untuk menangkap ikan, kita melanjutkan menggenapi daripada rencana Tuhan, yaitu menangkap ikan, melakukan penginjilan.
所以我们要做的就是要传福音。 Sama seperti dalam kitab Yesaya pasal 2, kita lihat. 请看以赛亚书2章， Yesaya pasal 2 ayat yang kedua. 以赛亚书2章2节， Yesaya pasal 2 ayat yang kedua. 以赛亚书2章2节。 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, di sini dikatakan bahwa banyak bangsa akan datang untuk bisa ke rumah Tuhan, gunung Tuhan. 这里说万民都要流归这山， Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan penginjilan, Bapak Ibu. 所以我们要传福音。 Ikan ditangkap itu artinya kita harus melakukan penginjilan, ditangkap, menangkap ikan, memancing, menjala. 捕获的鱼，我们要撒网，我们要钓鱼。 Saya akan memberikan satu kesaksian dari Pulau Meiko, Bapak Ibu. 有一个见证，就是湄洲岛。 Pulau Meiko ini berdekatan dengan kota Futian, selatan China. 湄洲岛在中国南部，距离莆田市很近。 Bagaimana Injil bisa masuk melalui tempat ini? 福音是怎么从这个地方进来的呢？ Injil ini masuk melalui seorang saudari yang buta. 是通过一个以前是盲人的姐妹， Awalnya dia adalah seorang pengemis bernama Wang Lan-in. 以前她是一个乞丐，叫做王兰印。 Ya, suatu hari sampai dia di kota Futian untuk bisa mengemis. 她有一天来到莆田，是乞讨， Dia mengetok pintu rumah saudari jemaat kita. 敲我们信徒姊妹家的门。 Lalu saudari jemaat kita ini melihat ada seorang pengemis yang sangat kasihan, 这位姐妹发现这个乞丐非常可怜， sehingga bukan hanya memberikan lahiriah, tapi saudari jemaat kita ini menginjil pengemis yang buta ini. 然后这位姐妹就给这个乞丐传福音， Sehingga pengemis buta ini dapat percaya selama sebulan diinjili oleh saudari kita ini. 一个月传福音给他，然后这个乞丐瞎眼的乞丐就相信了。 Dan pengemis yang buta ini, Bapak Ibu, setelah dia percaya Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan, dia mau membalas kasih Tuhan. 他觉得主很爱他，于是他就想如何报答主的爱。 Sampai suatu hari dia berlayar ke Pulau Meiko. 有一天他航行到湄洲岛， Pada saat dia berlayar ke Pulau Meiko, dia melihat sepasang suami istri sedang lagi ada masalah. 有夫妻俩在同一条船上出现了问题。 Ya, lalu dia bertanya kepada suami istri itu, ada masalah apa? 这位姐妹问夫妻俩： Ya, 你们 mungkin 有什么问题吗？ suami istri itu berbicara dan dia menangkap bahwa suami istri ini ada masalah. 可能他们聊天，然后他知道这个夫妻有问题， Lalu suami istri itu berkata bahwa anak kami kritis, anak kami sakit. 然后他们说他们的孩子病了，情况危机。 Lalu saudari kita ini yang buta, dia mengambil kesempatan untuk bisa menginjil daripada sepasang suami istri ini. 这位盲人姐妹就趁机传福音， Ya, dia berkata kepada suami istri ini, kalau kamu sampai ke kota Futian, kamu bisa pergi ke gereja ini. 然后他对夫妻俩说：“如果你们去莆田市，可以去这个教会， Nanti kita akan bantu doa. 在那里他们会帮你们祷告。” Ya, lalu setelah itu, saudara, ketika mereka sampai ke kota Futian, mereka emang datang ke gereja. 当时他们就到教会， Lalu saudara seiman di kota Futian itu mengunjungi mereka. 信徒们就访问这个家庭。 Ya, lalu akhirnya setelah itu mereka dibaptis dan mereka kembali ke Pulau Meiko. 他们后来受洗，然后回到湄洲岛。 Nah, sepasang suami istri itu mencari lagi orang buta itu di mana sekarang? 然后这两夫妻就寻找这个盲人， Karena mereka mau berterima kasih kepada orang saudari kita yang buta ini, tunanetra, karena anaknya sudah sembuh. 要感谢他，要告诉他，他们的孩子已经痊愈了。 Mereka mau berterima kasih. 要感谢他这个瞎子姐妹。 Nah, Pulau Meiko ini adalah pulau yang suka menyembah Macu, Dewi Nelayan, Bapak Ibu. 这个岛崇拜渔民女神妈祖。
Jadi pulau ini tidak ada satupun Kristen. 这个岛上没有基督徒， Tetapi saudari kita yang buta ini telah membawa Injil kepada satu keluarga ke Pulau Meko ini. 但这位失明的姐妹却把福音带给了一个家庭。 Ya, sehingga dari satu keluarga ini perlahan-lahan ya, mulai Injil itu bisa disebarkan. 从一个家庭慢慢传福音。 Saudari kita yang tunanetra ini seringkali juga suka membantu penduduk di sana ketika ada kerasukan, ada yang sakit, dia bantu di dalam doa. 这个双目失明的姐妹，她经常帮助居民。 Nah, saudara, sampai satu ketika 有一天， ada yang kerasukan dan tidak bisa sembuh. 有一天，被鬼附着，无法得治。 Ya, lalu dia mencari ada seorang yang dikatakan seorang yang saudari kita yang buta, dia suka berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 他们就知道有一位姐妹，她经常祷告，奉主耶稣的名。 Ya, lalu didoakan dan juga setan itu diusir. 然后这位姐妹帮祷告，然后奉主耶稣的名赶鬼。 Lalu ada lagi seorang laki-laki sakit dan meninggal di rumah. 有一个男子也是得了病，然后死在家里。 Lalu mereka terpikirkan di Pulau Meko itu, bukankah ada saudari kita yang tunanetra yang tidak bisa melihat itu, dia bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus? 他们又想起，不是在这个岛上有一个瞎眼的乞丐，说耶稣很有能力吗？ Lalu dia menjemput saudari kita ini yang tunanetra untuk datang untuk berdoa. 然后他们就借这位瞎眼的姐妹来帮他们祷告。 Lalu sangat ajaib sekali Bapak Ibu karena kuasa Tuhan, lelaki yang sudah mati ini dalam alam roh mendapatkan sebuah penglihatan. 因为主的能力量，所以这个死人在灵里面的异象， Ya, lalu terdengar suara yang gelap dan mengerikan. 有黑暗和可怕的声音， Di bawah ada jurang yang terdengar suara-suara. 下面是深渊。 Tetapi lelaki ini di dalam alam roh yang sudah meninggal ini Bapak Ibu, dia mendengarkan percakapan daripada saudari kita yang buta ini dengan keluarganya yang masih hidup. 但这个人能够听到他们聊天，跟他的家人聊天。 Maukah engkau percaya Tuhan Yesus? 是否你们要相信主耶稣？ Jadi saudari kita yang tunanetra ini berkata kepada keluarganya yang masih hidup, sedangkan laki-laki ini sudah di alam roh kan ya. Dia dengar, dia bercakap-cakap saudari buta ini, maukah engkau percaya Tuhan Yesus maka kamu selamat. 这位盲人跟幸存的家人之间聊天，这个死人能够听到。 Lalu keluarga itu berkata, kami mau percaya. 家人说他们要信主， Kami mau percaya Tuhan Yesus. 我们要相信主耶稣。 Lalu lelaki yang berada dalam alam roh itu kembali bisa bangkit Bapak Ibu. 后来这个男子就复活了。 Nah tahun 2013 2013年， ada rombongan pendeta Sabah berkunjung ke Fujian. 沙巴传道团来到福建， Dan pada saat itu saudari kita Wan Lan In ini telah membawa 100 keluarga di Pulau Meko. 这个王兰英姐妹已经带领了100个家庭在湄洲岛。 Ya, minggu depan ada KPI Pujian Bapak Ibu. 下个星期有诗歌布道会。 Sesungguhnya bagi kita saat ini mudah juga membawa orang untuk bisa datang ke gereja. 其实对我们来说很容易，我们邀请别人来教会。 Berbagai cara melalui status WhatsApp kita, chatting di WhatsApp kita, di media sosial kita, bahkan kita ketika bertemu orang, kita berbicara, kita bisa mengajak orang datang ke gereja. 通过 WhatsApp， 通过社交媒体，通过我们打电话邀请他们来。 Saudara, itulah suatu hal yang sangat indah yang harusnya kita lakukan untuk bisa menggenapi rencana penyelamatan Tuhan. 这个是美好的事情，我们应该做的，为了要拯救他们。 Nah, kita lihat yang kedua. 第二点， Ikan dikumpulkan. 收集的鱼。 Tadi ikan harus ditangkap. 刚才鱼要被抓住， Kedua adalah ikan dikumpulkan. 这里是收集的鱼， Ini berbicara tentang pengembalaan. 就是牧养。 Kita harus melakukan pengembalaan bagi ikan-ikan itu.
我们要牧养这条鱼。 Kita lihat Yesaya pasal 2, 请看以赛亚书2章， ayat yang ketiga 以赛亚书2章第3节、 sampai ayat yang keempat. 第4节。 Ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa di dalam rumah Tuhan akan ada pengajaran Tuhan. 在神的殿有主的道， Lalu mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang, tapi mereka hidup damai. 在那里他们不会用刀搭成犁头，然后枪搭成镰刀，他们会和平。 Nah, Sion ini adalah gereja Tuhan. 西安是神的教会。 Jadi di dalam gereja kita harus tetap melakukan pengembalaan supaya jemaat bisa mendapatkan pengajaran Tuhan. 主的教会要牧养，让信徒能够收到主的真理。 Dan juga kita bisa hidup dalam kasih, saudara. 所以我们要彼此相爱。 Yang kita punya latar belakang yang berbeda, kita bisa belajar bagaimana serigala dengan domba bisa hidup akur, bisa hidup saling mengasihi. 虽然我们的背景不同，可是狼和绵羊会一起生活在一起。 Gereja sudah menyediakan pendidikan agama dari anak-anak gitu ya sampai remaja. 教会已经有设备，宗教教育从很小，孩子们从很小到青少年。 Sekolah Sabat, sekolah Minggu ini adalah pendidikan agama untuk anak-anak kecil, anak-anak kita. 星期六和星期日也有。 Lalu PAMS untuk PAMS pemuda lajang, PAMS pemuda berkeluarga, PAMS lansia, ya segala usia. 团契也是从青年，然后已婚青年，然后中年，然后长青也有。 Nah, artinya ini adalah sebuah proses bagaimana gereja melakukan pengembalaan, pemuritan. 这就是教会设备信徒。 Dan tentu saja program-program pelatihan, KKR dan lain-lain. Ini adalah sebuah program yang diadakan gereja untuk bisa mengembalakan jemaatnya. 也有训练灵恩会，就是教会牧养信徒的方式。 Kalau ada yang namanya kursus teologi pemuda, kursus teologi remaja, dorong anak-anak kita untuk bisa ikut, Bapak Ibu. 如果青少年和青年有他们的培训，你们当家长应该鼓励孩子， Bina iman, 应该鼓励孩子参加教会的活动， supaya mereka terdidik dalam pendidikan agama yang baik sesuai dengan jenjang usia mereka. 让他们在教会里成长，他们的信仰也是很好。 Kita lihat yang terakhir. 我们最后看 Matius pasal 13. 马太福音13章， Ikan ditangkap, ikan dikumpulkan. 鱼被 Ikan ditangkap, ikan dikumpulkan. 被抓，然后被收集。 Lalu apa lagi, saudara? 后来呢？ Kita lihat dikatakan ayat yang ke-48 49. 48、49节。 Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ya, setelah ikan itu ditangkap dan dikumpulkan, ikan itu ditarik ke tepi. 他们鱼积满了，然后就拉上岸来。 Ketika ditarik di tepi, akan dipilih dan dibuang, dipisahkan gitu ya. Yang bagus dibuang, yang tidak bagus dibuang, yang bagus disimpan. 对鱼进行分类，然后并丢弃不好的。 Nah, malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar. 天使将把恶人与义人分开。 Orang jahat ini orang yang sudah percaya di dalam GIS, Bapak Ibu. 这个恶人是已经相信主了，在真耶稣教会里面， Karena ini adalah pemilihan atau pemisahan di dalam gereja. 就是拣选和分别在教会中。 Buktinya apa? Matius pasal 13 ayat 41. 请看马太福音13章41节。 Matius pasal 13 ayat 41. 马太福音13章41节。
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, dari dalam gerejanya. 从他国里，从他教会里。 Jadi kita perlu memisahkan. 所以我们要拣选， Memisahkan antara lalang sama gandum, ajaran sesat dengan ajaran baik, ajaran sehat. 分别麦子跟稗子，然后坏教导和好教导。 Ya, kita nggak bisa menghakimi, kamu lalang, kamu kambing. 我们不能说你是稗子， Karena yang tahu itu adalah Tuhan. Apakah benar-benar kita itu lalang? Apakah benar-benar kita itu adalah gandum? 因为知道的是主， Tapi yang bisa kita ketahui adalah ajarannya, 我们知道是教义， perbuatannya, 他们的行为， cara hidupnya. 他们的生活方式。 Ketika cara hidupnya, ajarannya menyesatkan, kita harus memisahkan, kita harus menegurnya. 如果他们的教导、他们的生活方式不好，我们要劝勉他们， Karena itu membahayakan di dalam kerajaan Tuhan. 因为那是很危险的，在天国里面。 Ya, saudara, saya akan memberikan satu kesaksian 3 perintis gereja Yesus Sejati. 真教会3位初期的见证，暑期工人的见证。 Pendeta Barnabas Chang ini adalah salah satu perintis daripada gereja Yesus Sejati pada tahun 1917 sampai 1930. 张巴拿巴传道，1917年到1930年。 Ya saudara, bagaimana beliau disertai Tuhan? Pernah suatu ketika dia berdoa pada saat itu hujan, dia berkata kepada Tuhan, kenapa engkau memberikan hujan kepada hambamu ini? 主与他同在。张巴拿巴有一天，曾经在下雨的时候祈祷说：“主啊，为什么你给你的仆人下雨呢？” Lalu di tempat dia itu tidak turun hujan, tapi di sekelilingnya hujan, Bapak Ibu, karena Tuhan menjawab doa dia. 后来，主应允他所在的地方并没有下雨，只是在他周围下雨。 Ya, gereja di Taiwan pun banyak gereja berdiri karena pendeta Barnabas Chang ini. 台湾的教会很多是因为张巴拿巴传道建立的。 Tetapi kalau kita lihat di GYS, dia hanya bertahan 13 tahun saja di gereja Yesus Sejati. 如果我们看，他只有13年在真耶稣教会。 Ya, 1917 sampai 1930. 1917到1930年， 13 tahun dia hanya bertahan di gereja Yesus Sejati. Setelah itu gereja mengambil satu wibawa memecat dia. 13年之后他就离开教会，被开除了。 Karena ajaran-ajaran yang tidak baik yang dia ajarkan, ajaran sesat. 因为他的教导是异端的， Dan juga sikap perbuatannya di dalam gereja. 他的行为在教会里面也是。 Karena dia ingin menjadikan diri dia sebagai seorang raja dan juga istrinya sebagai seorang ratu. 他要当国王，他的妻子也变成他的。 Pendeta Paulus Way. 然后第二个就是为保罗传道。 1917 sampai 1919. 1917到1919年， Meninggal lebih awal hanya 2 tahun saja dia berada di dalam gereja Sejati. 早逝只有在真耶稣教会2年。 Kenapa Tuhan membuat dia meninggal lebih cepat? 为什么神让他早逝？ Supaya tidak banyak penyesatan yang dilakukan. 所以因为没有太多的舞蹈。 Karena sebelum dia meninggal, dia membuat buku tentang kedatangan Tuhan dan tentang marga Ye. 在他去世之前，他写了一本关于主降临的书和耶的信。 Setiap jemaat gereja bila mau diselamatkan harus ada marga Ye. 信徒要得救，他的归信就是要信耶。 Ya, dan juga buku tentang kedatangan Tuhan yang seharusnya tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan Tuhan itu kapan. 是那个书关于主降临，其实没有人知道主什么时候要降临。 Chang Lingsen. 然后第3个就是张灵神。
sebelum 1930 sudah meninggalkan gereja Yesus Jati. 1930年之前就离开了真耶稣教会。 Kenapa saudara? 为什么？ Karena pada saat itu gereja sudah banyak pertikaian. 因为当时教会有很多纷争。 Dan kita ketahui bahwa gereja Yesus Jati di China sudah terbagi menjadi dua, utara dan dengan selatan. 我们知道中国真耶稣教会分为南北两部分， Sehingga dia kembali kepada agamanya gerejanya yang semula. 所以他就回到他以前的教会。 Kalau kita lihat, penyusunan 10 dasar kepercayaan dimulai tahun 1975. 社大新条的准备工作是1975年开始。 Kenapa disusun 10 dasar kepercayaan? 为什么有社大新条呢？ Karena gereja mulai mengalami banyak masalah. 因为教会有遇到很多问题， Banyak ajaran-ajaran yang mungkin berbeda. 有很多教导不同的教导。 Dan Cina pun terbagi menjadi utara dan selatan. 中国分裂为南北， Dan berbagai negara pun juga terpisah, 各 saudara. 国也分裂， Tidak ada satu pemersatu kebenaran. 没有一个同样的教导真理。 Dan bahkan ada satu pemikiran yang sangat lucu sekali Bapak Ibu, ketika berdiri di tengah mimbar tidak boleh karena Yesus yang boleh duduk di posisi tengah. 也有一个教训说，是站在讲台中间的想法是不被允许的，因为耶稣在中间。 Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya di mimbar tidak boleh di tengah, berdiri di foto tidak boleh karena tengah itu milik daripada Tuhan Yesus. 我们如果要在台上拍照，不可以站在中间，因为中间是主耶稣。 Jadi ajaran-ajaran yang benar-benar merusak daripada iman, ya pada saat itu akhirnya dibuatlah penyusunan 10 dasar. 因为这个教导会破坏信仰，所以准备社大新条。 Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, 所以弟兄姐妹们， marilah bersama-sama kita harus menyempurnakan kerohanian kita. 我们要领袖， Karena akan ada pemisahan. 因为有分别， Ikan yang baik sama ikan yang tidak baik. 好的鱼和不好的鱼， Domba sama kambing. 绵羊和山羊。 Kalau kita ditemukan menjadi gandum, puji Tuhan, kita akan diselamatkan. 如果我们是麦子，感谢主，我们得救了； Tapi ketika kita bertumbuh menjadi lalang, 如果我们是稗子， kita akan diikat, 我们会被捆绑， kita akan dikumpulkan, 然后被受击， dan suatu hari Tuhan akan membakar kita. 然后会被烧。 Ayat yang terakhir kita buka Wahyu pasal 21. 最后的章节，请看启示录21章。 Wahyu pasal 21, 启示录21章 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 9节10节， Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama-sama. 我们一起念。 Wahyu pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Inilah satu impian kita, satu tujuan hidup kita sebagai umat percaya. 这个就是我们的目的地， Kita 成为信徒， kita akan bertemu dengan pengantin mempelai anak domba. 就是要见主他羔羊的妻， Dan kita akan berada di kota yang kudus Yerusalem. 就是在圣殿耶路撒冷圣殿， Karena kita adalah mempelai perempuan yang sudah berdandan dengan rapi dan cantik. 因为我们是已经打扮好了。 Ya, Tuhan Yesus kiranya memampukan kita supaya kita mempersiapkan diri menjadi mempelai perempuan yang kudus dan cantik. 希望主准备我们，让我们当一位美丽的新娘。 Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua sampai Maranatha. 主耶稣祝福大家，到主来临，阿门。